Di hutan lebat Asia Tenggara, hiduplah makhluk yang terlihat seperti keluar dari dunia yang berbeda. Seekor kadal dengan sayap yang memungkinkan mereka melayang di udara dan berpindah dari satu pohon ke pohon lain tanpa menyentuh tanah. Mereka dikenal sebagai Draco atau lebih sering disebut kadal terbang, klarep, maupun cekibar. Kadal ini punya keistimewaan yang sulit ditemukan pada reptil lainnya. Di sisi tubuh mereka, terdapat lipatan kulit yang disebut patagium. Saat terlipat, lipatan ini nyaris tak terlihat. Tapi begitu dibentangkan, ia akan berubah menjadi sayap kecil yang memanfaatkan tulang rusuk sebagai penyangganya. Dengan kemampuan ini, Draco bisa meluncur sejauh 50 meter hanya dalam sekali lompatan. Keunikan lain dari Draco terletak pada cara mereka mengendalikan luncuran. Lipatan dan pembukaan patagium dikendalikan oleh otot-otot seperti iliocostalis dan interkostal yang jika pada kadal lain hanya digunakan untuk pernafasan. Ketika melompat, mereka akan memulai luncuran dengan kepala terlebih dahulu dan memastikan tubuh bagian bawah sejajar dengan tanah. Selama penerbangan, bagian belakang tubuh mereka akan melengkung, sementara kaki depan akan memegang tepi depan patagium sehingga membentuk aerofil sempurna. Tungkai belakangnya pun tidak kalah istimewa. Dalam penampang melintang, tunggai ini membentuk struktur aerodinamis ramping yang turut membantu menghasilkan daya angkat. Menariknya, selama meluncur, kecepatan Draco bisa mencapai 5,2 hingga 7,6 meter per detik, namun itu semua tergantung spesiesnya. Ketika ingin mendarat, mereka akan memanipulasi patagium untuk mengurangi kecepatan. Dan tepat sebelum menyentuh pohon, kaki depan akan melepaskan patagium, memungkinkan pendaratan dilakukan dengan kaki depan terlebih dahulu, lalu diikuti kaki belakang. Kemampuan ini tak hanya mereka gunakan untuk menangkap serangga buruannya, melainkan juga sebagai strategi untuk menghindari predator yang sedang mengintai. Tidak berhenti di situ, kadal terbang juga punya keunikan lain. Tubuh mereka yang pipi berpadu dengan warna coklat bercorak membuat mereka hampir tak terlihat di antara pepohonan. Tapi di balik kamuflase itu, bagian bawah sayap mereka menyimpan warna-warna yang cerah. Pada kadal jantan, terdapat tambahan lipatan kulit di leher yang disebut julep. Warna kuning cerai julep ini akan mereka gunakan untuk menarik perhatian betina saat musim kawin, dengan cara membuka lipatannya sambil menggoyangkan tubuhnya. Sebagai penghuni pepohonan sejati, Draco jarang sekali turun ke tanah. Namun, ada suatu pengecualian ketika sang betina harus meletakkan telurnya. Dengan moncongnya yang runcing, mereka akan menggali lubang kecil di tanah, menyimpan sekitar 5 butir telur, menutupnya kembali, serta menjaga sarang selama 24 jam sebelum kembali ke atas pohon. Dan setelah itu, telur-telur tersebut akan dibiarkan menetas dengan sendirinya. Hidup kadal terbang bergantung sepenuhnya pada pohon-pohon yang ada di hutan lebat Asia Tenggara. Meski ukurannya kecil dan hanya sekitar 8 inci dari kepala hingga ekor, kadal terbang adalah contoh sempurna bagaimana evolusi membentuk makhluk yang benar-benar selaras dengan lingkungannya. Mereka memang bukan naga seperti dalam cerita, tapi naga kecil ini hidup nyata di antara kita. Makhluk ini membuktikan bahwa dunia alam selalu punya keajaiban tersembunyi di tempat-tempat yang jarang kita perhatikan. Namun semua yang kami sampaikan dapat berubah seiring penelitian yang masih terus dilakukan. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Kritik dan saran akan sangat berguna. Like dan share jika Anda suka. Mari belajar lagi di video selanjutnya.